Eropa Timur semakin memanas, dan kali ini, medan pertempurannya adalah udara dan spektrum elektronik. Kementerian Pertahanan Spanyol mengonfirmasi, salah satu pesawat militernya yang membawa Menteri Pertahanan Margarita Robles mengalami serangan terhadap navigasi GPS-nya saat terbang di dekat kantong Rusia, Kaliningrad. Insiden ini terjadi di tengah gelombang tuduhan pelanggaran wilayah udara oleh NATO terhadap Rusia, yang bahkan memicu komentar eksplosif dari Donald Trump. NATO harus menembak jatuh jet Rusia. Apakah ini awal dari perang terbuka NATO-Rusia? Mari kita kupas tuntas. Kita mulai dengan insiden terbaru. Pesawat militer Spanyol yang sedang membawa Menteri Pertahanan Robles menuju Lituania menghadapi gangguan serius. Serangan elektronik, pesawat tersebut terkena gangguan sinyal GPS saat mendekati eksklave Rusia, Kaliningrad. Dampak minimal. Untungnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Spanyol menyatakan sinyal tidak terpengaruh karena pesawat NATO tersebut dilengkapi sistem terenkripsi canggih. Konteks krusial. Meskipun Spanyol menganggap ini mungkin insiden umum di rute tersebut, dan mungkin tidak secara spesifik menargetkan pesawat NATO, faktanya, insiden ini terjadi tepat di sayap timur NATO, yang dijaga ketat oleh pasukan aliansi. Robles sendiri sedang dalam misi untuk bertemu timpalannya di Lituania dan mengunjungi detasemen udara taktis Spanyol yang merupakan bagian dari pertahanan NATO di Pangkalan Udara Šiauliai. Insiden ini menegaskan bahwa perang tidak langsung di antara kedua pihak ini mencakup perang elektronik yang berisiko tinggi. Insiden ini menambah panjang daftar ketegangan antara NATO dan Rusia, yang saling menuduh melakukan provokasi. 1. Pelanggaran wilayah udara dan Pasal 4. Negara-negara NATO, termasuk Estonia dan Polandia, telah menuduh Rusia berulang kali melanggar wilayah udara mereka dengan jet tempur dan drone. Polandia bahkan terpaksa menembak jatuh drone Rusia di atas wilayahnya. Tuduhan Estonia memicu penerapan Pasal 4 NATO, yang menuntut konsultasi darurat di antara negara anggota. 2. Ultimatum Donald Trump. Di tengah eskalasi ini, mantan Presiden AS Donald Trump melontarkan komentar yang sangat eksplosif. Ketika ditanya apakah NATO harus menembak jatuh pesawat Rusia yang melanggar wilayah udara, Trump menjawab tegas, "Ya, saya setuju." Komentar ini, yang juga didukung oleh pejabat Eropa seperti PM Polandia Donald Tusk, menunjukkan keseriusan aliansi untuk mengakhiri apa yang mereka sebut sebagai eskalasi dari pihak Moskow. 3. Reaksi Moskow. Rusia melalui Kremlin membantah semua tuduhan pelanggaran wilayah udara, menuntut bukti yang kredibel dari NATO. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memperingatkan bahwa retorika semacam itu, terutama tentang menembak jatuh pesawat, hanya akan meningkatkan permusuhan antara kedua pihak yang sama-sama bersenjata nuklir. Insiden gangguan GPS di perbatasan NATO ini menunjukkan bahwa kita sedang berada di ambang batas konflik langsung, bahkan jika itu terjadi di ranah elektronik atau kecelakaan udara. Perang Ukraina yang berlarut-larut telah mengubah Eropa menjadi ladang ranjau, di mana setiap pelanggaran wilayah udara atau gangguan sinyal dapat memicu bencana yang tak terbayangkan. Dengan ancaman tembak jatuh di udara dan peperangan jamming di spektrum elektromagnetik, dunia kini mengawasi setiap pergerakan pesawat di sekitar Kaliningrad dan Laut Hitam. Menurut kalian, apakah NATO harus menindak tegas jet Rusia yang melanggar wilayah udara mereka? Atau apakah tindakan itu terlalu berisiko dan bisa memicu perang dunia ketiga? Tuliskan pandangan kalian di kolom komentar.